Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jemaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini memasuki hari ke-12 di bulan Jumadal Ula 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 15 November 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di tempat ini. Tidak lain ini sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap semoga ibadah salat Jumat yang kita kerjakan di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita semua tentu menginginkan anak cucu keturunan kita bisa menjadi saleh dan salehah. Namun demikian, selain doa yang harus senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada anak-anak kita, anak cucu keturunan kita, yang mereka bisa menjadi qurrata a'yun. Maka para ulama menjelaskan hal yang sangat perlu dan harus benar-benar kita perhatikan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah ketika kita bisa memberikan keteladanan yang baik buat anak cucu keturunan kita. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan dari sisi apa yang memang harus kita tunjukkan kepada mereka, kepada keluarga kita, agar pada akhirnya mudah-mudahan mereka pun mengikuti jejak langkah kita dari sisi-sisi kebaikan. Yang pertama para ulama jelaskan keteladanan dari sisi akidah ataupun dari sisi tauhid, dan ini adalah poin yang paling penting. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Contoh yang kita bisa jadikan sebagai tauladan di antaranya adalah apa yang ditunjukkan oleh salah seorang hamba Allah pilihannya, yang beliau termasuk kekasih Allah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah secara khusus tidak hanya menjadikan dirinya sebagai contoh tauladan buat kita, tapi Allah juga jadikan keluarganya sebagai sebuah tauladan yang sangat patut untuk kita jadikan sebagai panutan.
Di dalam surah Ali Imran ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam, begitu juga Nabi Nuh alaihissalam sebagai hamba-hamba pilihan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai tauladan. Di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sebuah permisalan yang baik untuk kita jadikan sebagai panutan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma yang menjadi pembedanya adalah di dalam ayat ini tidak hanya dari pribadi Nabi Ibrahim yang kita patut untuk jadikan sebagai tauladan, tapi juga keluarganya secara keseluruhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini wa ala Ibrahim, dan juga keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah bisa menjadikan keluarganya adalah keluarga yang diisi oleh kumpulan orang-orang yang beriman. Bahkan sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena berasal dari dirinya lah, maka para nabi banyak yang muncul. Masya Allah. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan dari sisi tauhid Nabi Ibrahim tunjukkan ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sampaikan tentang munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yaitu kota suci Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan kemudian doa berikutnya Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan juga anak cucu keturunanku agar mereka tidak menyembah berhala. Allahu Akbar. Di dalam doa ini Nabi Ibrahim alaihissalam memfokuskan untuk dirinya sendiri, untuk dirinya terlebih dahulu, sebelum beliau memohon kepada Allah agar kebaikan itu juga muncul dari keluarganya. Ketika beliau mengatakan wajnubni, jauhilah diriku, baru kemudian wabaniya an na'budal asnam, dan juga anak cucu keturunanku agar mereka menjauhi penyembahan terhadap berhala. Masya Allah. Artinya apa? Para ulama jelaskan, Nabi Ibrahim ingin menunjukkan, atau seakan-akan beliau mengajarkan kepada kita semua tentang konsep keteladanan di dalam mengajarkan tauhidullah. Kita ingin anak-anak kita tumbuh kembang menjadi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang menjauhi segala perbuatan syirik yang merupakan perusak dari tauhid itu sendiri. Akan tetapi bagaimana mungkin ketika orang tuanya ternyata ketika akan menentukan hari pernikahan untuk salah satu anaknya, yang dia datangi adalah dukun paranormal. Ketika dia ingin memulai usaha, maka yang dia ajak konsultasi adalah dukun paranormal. Bagaimana mungkin anak-anaknya, keluarganya akan memiliki tauhid yang kuat, tatkala sosok yang sehari-hari mereka lihat itu sangat dekat dengan kesyirikan, jemaah. Makanya pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, beliau fokuskan untuk dirinya sendiri atau dirinya terlebih dahulu sebagai wujud. Beliau ingin menunjukkan keteladanan untuk keluarganya. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan berikutnya yang harus kita tunjukkan jika kita ingin keluarga kita, anak cucu keturunan kita, mereka benar-benar
menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bukan hamba dunia atau bukan orang-orang yang tatkala mereka beribadah kepada Allah namun di sisi lain juga beribadah kepada selain Allah. Mereka jatuh pada kesyirikan. Keteladanan berikutnya setelah keteladanan dari sisi tauhid adalah keteladanan dari sisi untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita ambil contoh tauladan dari nabi yang lain. Sosok yang juga tentunya merupakan hamba pilihan Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kita semua mengetahui kisahnya. Bagaimana rusaknya kondisi kaumnya Nabi Lut. Yang sudah menjadi hal biasa ketika mereka menyukai sesama jenis. Na'udzubillah. Kita semua tahu bagaimana dosa besar dari perbuatan homoseksual. Dan itu sesuatu yang menjadi kebiasaan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan tentu Nabi Lut alaihissalam berharap agar dirinya dan juga keluarganya diselamatkan dari keburukan hal yang seperti ini. Dari keburukan maksiat yang sangat menjijikkan ini. Dan beliau awali dari dirinya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita dapati di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169. Allah mengabadikan doanya Nabi Lut alaihissalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Rabbku, lindungilah diriku. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah lindungi terlebih dahulu dirinya dari perbuatan syirik. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam. Ketika beliau memohon kepada Allah, lindungilah diriku ya Allah. Dan baru kemudian keluargaku. Artinya apa? Kita tentu kembali menjadi faham. Nabi Lut alaihissalam hendak mengajarkan kita tentang konsep keteladanan. Keteladanan yang baik jemaah. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengkondisikan keluarganya menjadi baik kalau itu tidak diawali dari dirinya sendiri. Makanya tatkala beliau berdoa, beliau fokuskan terlebih dahulu untuk dirinya. Wahai Rabbku, jauhkan diriku. Baru kemudian keluargaku dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di masa itu. Yang dimana mereka melegalkan praktek homoseksual. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan apa lagi yang harus kita tunjukkan kepada keluarga kita? Kalau kita menginginkan keluarga kita tuh diisi oleh kumpulan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh dan salehah. Keteladanan berikutnya adalah keteladanan dalam urusan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kita diberikan contoh dari sosok Khalilullah, kekasihnya Allah yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajatnya diabadikan oleh Allah di dalam surah Ibrahim. Ini saking mulianya Nabi ini. Sampai kemudian Allah jadikan salah satu nama surah itu menggunakan namanya. Surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Beliau memohon kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah diriku sebelum orang lain, sebelum keluarganya, sebelum istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Beliau memfokuskan kepada dirinya sendiri. Wahai Rabbku, jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat. Baru kemudian beliau sampaikan kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak cucu keturunanku orang-orang yang juga mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Rabb kami, Engkau maha menerima semua permohonan. Masya Allah, ini luar biasa. Kita menginginkan anak kita rajin sholat. Cuma pertanyaan besarnya, dan ini adalah pertanyaan pertama yang harus kita
Tujukan kepada diri kita, sudahkah kita mencontohkan keteladanan dari sisi kedisiplinan melaksanakan salat? Kadang-kala kita perintahkan anak untuk salat, tapi ternyata kita masih asyik dengan gadgetnya. La haula wala quwata illa billah. Keteladanan yang ketiga, ma'asyiral hadirin azzani Allahu wa iyyakum, yaitu keteladanan di dalam melakukan amal saleh. Kita tahu perjalanan hidup kita di alam dunia hanya sementara. Perjalanan hidup kita nanti di alam akhirat, safar tawil, safar yang sangat panjang. Kita membutuhkan bekal yang terbaik, dan di antara bekal tersebut adalah amal saleh kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk bisa melakukan amal saleh, yang dimana amal saleh tersebut pada akhirnya bisa memberikan keteladanan kepada anak cucu keturunan kita. Terlebih amal-amal saleh tersebut bisa terus mereka saksikan tatkala kita mewakafkan tanah yang kita miliki ketika Allah berikan keberlimpahan harta. Sebagian harta tersebut kita wakafkan di pintu-pintu kebaikan, sampai kemudian dijadikan sebagai pesantren, lembaga tahfiz, masjid, dan tempat-tempat kebaikan lainnya. Kemudian anak melihat apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, maka ini akan tentu menjadi sebuah keteladanan yang sangat luar biasa, yang sehingga akan menjadikan sebuah keluarga mudah-mudahan diisi oleh kumpulan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral hadirin a'azzanillahu wa iyyakum. Jadi nggak cukup konsep di dalam membina keluarga itu hanya sebatas kamu harus begini, kamu harus begini, tidak. Tapi sesungguhnya konsepnya adalah untuk semuanya. Nggak bisa orang tua mengatakan kamu nggak boleh merokok. Kalau kamu tetap merokok, Abi nggak kasih uang jajan. Tapi saat orang tua mengingatkan anaknya untuk tidak merokok, itu rokok terselip di jarinya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin seorang anak dia akan mengikuti arahan dari orang tuanya kalau kondisinya seperti itu, yang pada hakikatnya orang tua sedang mengajarkan tentang cara merokok. Bahkan boleh jadi dia akan memulai belajar merokok itu pasti dari orang tuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fi ayyi makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalam.